Selamat siang rekan-rekan tukang ledeng di seluruh tanah air. Hari ini kita jumpa lagi dalam webinar seri Teknik Spam yang diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia. Hari ini webinarnya kita bekerja sama dengan Xylem, salah satu anggota luar biasa Perpamsi. Teknologi yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah teknologi untuk mendeteksi kebocoran pipa air minum. Jadi salah satu teknologi yang diperkenalkan oleh Xylem adalah bagaimana kita bisa menemukan titik kebocoran dan kantong udara di pipa air minum secara lebih cepat dan akurat. Dan bersama kami pada siang hari ini sudah hadir Pak Mike Wrigglesworth, Vice President dari Xylem Assessment Service, dan Pak Ahmad Tahmid. Beliau adalah Country Manager Indonesia yang akan menyampaikan presentasi, sedangkan Pak Mike ini nanti akan memberikan beberapa kata pengantar dalam bahasa Inggris. Rekan-rekan mungkin bisa menyimak penjelasan dari Mr. Mike, walaupun dalam bahasa Inggris, tapi nanti slide-nya dalam bahasa Indonesia. Kita langsung saja mulai untuk mendengarkan presentasi dari Mr. Mike Wrigglesworth. Kami persilakan, Mike. Assalamualaikum. Thank you very much for the opportunity to speak today, and thank you to Perpamsi for this opportunity to discuss a very important issue for everyone in the world, really, non-revenue water. And I think it's a great opportunity for us to discuss with you some of our solutions. And yeah, I'd like to thank everyone for their time today and for this excellent opportunity. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami atas nama saya mengucapkan terima kasih. Di sini pun rekan kami, Mr. Mike Wrigglesworth, sangat senang bisa berkumpul dan bertemu dengan bapak-bapak di Perpamsi sekalian. Saat ini kita akan menyampaikan pemaparan beberapa teknologi yang dimiliki Xylem yang nanti akan disampaikan oleh Mr. Mike dan juga saya sebagian dari pemaparan tersebut. Okay, Mike, please. So today we're talking about inline sensor technology for pipe leak detection using acoustics. Ya, mungkin kalau di slide sudah ada translate dalam bahasa. Jadi kita akan menyampaikan teknologi sensor untuk mendeteksi kebocoran jaringan pipa dengan metode akustik. Ini metode atau gelombang suara seperti itu. Mohon izin waktu sebentar memperkenalkan informasi mengenai company kami, Pak, di Xylem Corporate. Jadi kita memang Xylem banyak bergerak di bidang teknologi yang berkaitan dengan air. Artinya baik itu berkaitan dengan distribusi pengairan, kemudian ada beberapa desinfektan, proses treatment dan sebagainya, termasuk juga ada beberapa instrumentasi yang kita miliki, monitoring control, dan salah satunya ini adalah deteksi untuk kebocoran di dalam jaringan pipa. Ini merupakan salah satu produk yang atau teknologi yang kami miliki. Dan kita juga mencoba untuk selalu berinovasi dan memberikan solusi dari produk-produk yang kami miliki untuk semua pelanggan atau customer-customer kami. Secara global, Xylem memiliki jumlah karyawan kurang lebih 17.000 karyawan secara global di 150 negara, 350 lokasi, dan ada di 6 benua. Jadi kita memang salah satu perusahaan global yang bermain di bidang teknologi air ini. Sedangkan headquarter kami ada di US, di New York, Rye Brook. Di sini lokasi dari headquarter kami dengan besaran bisnis atau turnover dari Xylem kurang lebih 5,2 miliar US dollar. Dan kami juga Xylem banyak mendapatkan beberapa penghargaan lah ya. Salah satunya GWI Water Technology, kemudian kita juga masuk sebagai salah satu perusahaan yang berpengaruh di dunia dalam kaitan dengan teknologi-teknologi air ini.
Nah, berikutnya ini sepintas informasi Pak mengenai histori atau milestone dari produk-produk di Xylem, yang mana salah satunya yang akan kami fokuskan di sesi webinar ini adalah produk namanya Pure Technology. Pure Technology itu sudah kita kembangkan sejak tahun 1993. Nanti ini yang akan kami coba paparkan lebih detail bagaimana teori atau cara-cara praktis untuk mendeteksi kebocoran yang ada jaringan pipa dalam sesi webinar ini. Di samping juga kami tentunya sebagai water technology company memiliki produk lain seperti ada pompa-pompanya, kemudian ada juga filtration untuk underdrain filtration banyak dipakai di WTP di PDAM, water treatment plant. Kemudian ada juga kami memiliki instrumentasi untuk pH sensor dan sebagainya, ada turbidity sensor dan sebagainya. Dan juga kami memiliki produk desinfektan untuk proses desinfeksi di beberapa proses industri ataupun di WTP PDAM. Mungkin itu sepintas info mengenai company kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Mike. I will back to you, Mike, for the next slide, please. Great, thank you, Ahmed. So, we are talking today about non-revenue water, and this is water that water companies are losing through leakage. Topik di sini lebih ke arah non-revenue water, akan menyampaikan bagaimana proses pendeteksian kebocoran, terutama di jalur pipa distribusi. Kalau kita lihat di tabel ini Pak, sistem input volume, jadi ada dua revenue water, non-revenue water. Di non-revenue water inilah yang jadi fokus di topik kita kali ini. And there are many different parts of non-revenue water, but today we're talking about leakage on large diameter pipes, on transmission mains. Oke, nantinya fokusnya untuk mendeteksi kebocoran pada jaringan utama pipa dengan diameter yang relatif besar lah ya, seperti itu. Yeah, so we're talking about leakage control, but also asset management. And for these large diameter pipes, the leaks can lead to failures. Jadi ini jaringan pipa utama ini merupakan bagian dari manajemen aset dari PDAM utamanya ya. Dan juga kebocoran-kebocoran yang terjadi, walaupun nantinya pada awalnya itu adalah kebocoran yang masih kecil, cuman berikutnya ini akan berisiko menjadi kebocoran besar dan berdampak besar pastinya. Itu berkaitan sama aset manajemen yang dimiliki oleh PDAM, baik berupa equipment-nya ataupun terhadap pelanggannya ya. Okay, next slide please, Ahmed. Yeah, so this video on the left shows what happens when a pipe bursts, and this pipe had a small leak, and the leak over time is growing. So it's not only water loss, but also failure prevention that we are talking about today. Ya, di sini kita lihat bagaimana kebocoran yang terjadi berupa ledakan seperti kita lihat di video. Itu awalnya pastinya kebocoran kecil dulu. Dan ini juga harus harus dilakukan preventif, pengecekan kebocoran sebelum terjadi kondisi yang seperti sekarang ini, sehingga bisa mencegah kerusakan-kerusakan lainnya yang lebih besar. The video on the right, maybe it's not working, Ahmed, but the video on the right is from Manila, Manilad, and it is an example of a very large leak that you could not see from the surface. Yang video sebelah kanan ini kasus yang terjadi di Manila.
di mana kita lihat di sana kebocoran sudah sangat besar terjadi. Jadi ini yang perlu kita hindari ya Pak. Yeah, so that's the thing about the large pipes. They are big leaks and they cause big problems when they fail. Ya, jadi kesimpulannya adalah dengan jaringan pipa yang besar itu pun akan berdampak pada masalah atau isi yang besar juga. Okay, next slide, please. There's different reasons for leak detection, and this ranges from commissioning at the top all the way to reducing leakage, condition assessment, prioritizing capital expense, and sometimes you have to do leak detection when you see the water on the surface. Jadi ini kondisi-kondisi yang kita perlu melakukan deteksi kebocoran, artinya untuk mengawasi jaringan pipa sebelum terjadi masalah, kemudian juga untuk reduce atau mengurangi non-revenue water, dan juga sebagai proaktif untuk mengkaji kondisi yang ada, dan ini juga sebagai bagian dari risk management, artinya manajemen risiko supaya jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih besar. Dan tentunya ini juga bisa menjadi rencana anggaran ke depannya, mana yang sebagai skala prioritas, mana yang prioritas berikutnya, dengan mengetahui kondisi yang akurat mengenai kondisi jaringan pipa yang ada di lapangan. Ataupun pada saat kita melihat secara langsung secara visual itu ada genangan air atau ada lubang, sehingga kita otomatis harus melakukan atau mencari kebocoran yang terjadi di lapangan. So this moves from proactive to reactive, but that's okay. It moves from the proactive leak detection to being reactive after you see the problem. Oke. Jadi ini adalah sistem pencegahan secara proaktif dan reaktif action, tergantung dari kondisi lapangan yang terjadi. Yeah, and there is no one magic solution for condition assessment and leak detection. And here you can see three different levels of effort that give three different levels of confidence with the results. Untuk pemeriksaan jaringan perpipaan pastinya kita harus melakukan secara bertahap ya. Artinya nggak bisa tiba-tiba kita melakukan proses yang pendeteksian yang skalanya atau kerusakannya sudah parah atau kerusakan besar. Jadi ada beberapa tahapan untuk pengecekan jaringan pipa kita. So the first level of leakage is the first level of effort is good for a low risk pipe, maybe a small diameter pipe that is not in a major area. But if you have a large diameter, for example, 1 meter diameter pipe in the center of the city, this is a high risk pipe. So it's good idea to use inline high resolution tools for this. Jadi dengan beberapa kondisi jaringan pipa yang diameter besar atau diameter kecil, utamanya diameter besar yang tadi sudah disampaikan, ini akan berdampak atau berisiko besar juga, sehingga pemeriksaannya pun harus benar-benar akurat. Saran dari kami atau pengalaman juga dari kami, kita menyarankan untuk memakai yang kita sebut inline tools. Inline tools artinya bahwa pemeriksaan itu terjadi atau dilakukan dari dalam pipa. Great, and you see leak detection is always a good step for any asset management and condition assessment, but especially for the large diameter critical pipes, the inline leak detection with the sensors is necessary.
Oke, untuk leak detection bisa kita lakukan secara langsung pada saat melihat terjadinya kebocoran di dalam jaringan pipa ini. Okay, next slide, please. So, but large pipes are different. They have their own challenges, large diameter pipes. Pipa dengan diameter besar ini memiliki tantangan yang besar juga. Next slide. So, and maybe Ahmed, you can go through this, but I think the main thing is they have high risk and they impact many customers. You know, a small pipe in one neighborhood can impact a few houses, but a large diameter pipe, it can impact thousands of people. Oke. Ya, intinya dengan diameter pipa yang besar ini tentunya juga akan memiliki resiko atau tantangan yang besar juga. Salah satunya adalah jika terjadi masalah pada pipa dengan diameter yang besar tentunya berdampak pada pelanggan dengan jumlah yang besar juga. Artinya di sini pun akan menjadi suatu resiko yang tinggi dan juga bisa menimbulkan biaya perbaikan yang tinggi juga. Karena ini pipa besar ini juga merupakan aset yang penting yang kita miliki. Di sini juga untuk kondisi kekhususan dari pipa besar ini, diameter yang besar ini, artinya kita harus benar-benar presisi ya, harus benar-benar teliti dengan melihat kondisi pipa yang ada sekarang. Artinya berkaitan nantinya akan bagaimana atau kapan proses pengecekan atau pendeteksian kebocoran untuk dilakukan. Walaupun itu kebocoran yang masih kecil, tapi dalam jangka waktu panjang bisa menjadi besar dan itu bisa menjadi penyebab utama kerusakan yang ada. Dan juga dengan pipa-pipa yang besar ini umumnya memberikan kontribusi yang utama dari angka atau nilai NRW non-revenue water. Sehingga di sini kita perlu memberikan perhatian yang khusus terhadap pipa dengan diameter besar ini. Mungkin seperti itu kurang lebih. So, acoustic leak detection. You know, there are many different tools for acoustic leak detection on small diameter pipe. And these are all the different factors that impact the sensitivity of the sensor. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sensitivitas dari alat deteksi kebocoran dengan metode akustik ini. Yeah, and so these are all factors that impact the sensitivity. But when we put the tool, the sensor inside the pipe, these are not they're not a problem anymore. Oke, jadi kalau misalnya kita melakukan proses deteksi yang dilakukan dari dalam jaringan pipa, inline pipa, sehingga itu akan sensitivitasnya menjadi lebih bagus, artinya nggak ada masalah serius lagi. Okay, next slide. So this is a very important table. This is from the IWA leak detection manual. Ini adalah tabel yang sangat penting untuk kita ketahui bagaimana metode untuk melakukan pendeteksian terhadap kebocoran. So on the top, you can see the different diameters of the pipe. And on the left, you can see the different material, the pipeline material. And what you can see is when the diameter gets bigger, the different options for leak detection
are gone, and the only one left is inline inspection techniques for the large diameter pipes. Dari tabel ini bisa kita lihat, pertama di atas itu diameter pipa, kemudian bagian kiri adalah material pipanya. Jadi di sini kita bisa lihat semakin besar diameter pipanya, itu dari 450 mm. Metode yang tepat untuk digunakan dalam pengecekan atau pendeteksian kebocoran ini adalah dengan metode kita sebut inline inspection techniques. Jadi alat ini berada atau ditempatkan di dalam pipa pada saat proses pendeteksian dari kebocoran, baik itu kita sebut dengan free swimming atau mengalir dengan bebas dalam pipa ataupun dengan tethering. Karena tethering ada yang kabel mengikat ke alat tersebut. Great. Okay, so next slide. Again, there are many different ways of finding leaks, and I think this slide talks about how you may need to make some more effort for the inline inspections, but your confidence to find all of the leaks, big and small, goes up when you have the inline tools. So it's very important to have confidence in your results for these large diameter critical pipelines. Oke, kalau dari sini kita lihat gambarannya adalah mengenai bagaimana tingkat confidence untuk mendapatkan akurasi data pemeriksaan atau pendeteksian kebocoran. Di sini kita lihat memang nilai tertinggi itu ada di tethering inline leak detection. Yang kedua kemudian free swimming inline leak detection. Seperti itu. Okay, next slide, please. So the correlators and traditional leak detection tools, they work very good for small diameter complex networks. But when the diameter goes up and the complexity goes down, this is when the inline tools are best selected. Di sini gambaran kurva atau grafik ini juga menunjukkan semakin antara pipa diameter dengan kompleksiti dari jaringan pipa. Semakin besar diameter pipa, memang referensi untuk dilakukan secara inline free swimming akan lebih bagus hasil dari pendeteksian kebocoran tadi. Namun dengan kondisi kompleksiti atau jaringan pipa itu tidak terlalu kompleks. Namun jika kompleksiti dari jaringan pipa itu besar, akan lebih tepat memakai inline tether dengan pipa diameter besar dan juga kompleksiti dari jaringan pipanya. Untuk pipa dengan diameter kecil, cukup dengan external correlator bisa dilakukan. Yeah, and we were involved in a very large project in Malaysia, and you can see the inline tools find more leaks per kilometer compared to the external correlators for the large trunk main pipelines. Salah satu case di Malaysia, case study dari Malaysia, itu kita melakukan pemeriksaan dengan sistem inline, free swimming dan tethering. Hasilnya 4 kali lebih akurat dengan panjang 100 km dibandingkan dengan external korelator atau external leak detection. Sehingga akurasi dari inline leak detection ini jauh lebih tinggi dibandingkan eksternal. Okay, next slide, please. So I'm sure some of you on the webinar are using these other techniques: the listening sticks, the correlators, ground microphones,
noise loggers. Again, these are very good technologies for the small diameter pipe. We're not going to spend time on this today. Ya, di sini kita lihat gambaran beberapa leak detection teknik yang sudah umum kita lihat di lapangan, yaitu pertama pakai stick seperti kita lihat, kemudian juga leak noise correlators atau ground microphone yang ditempelkan di permukaan tanah ya atau di jalan, atau radio based noise loggers. Alat-alat ini idealnya dipakai sangat bagus untuk pipa dengan diameter kecil. Namun untuk diameter besar akan lebih bagus dengan metode inline leak detector tadi. Okay, next slide. And so this is my last slide before I hand it to you, Ahmed, to talk about the technical. But it's important, I think, that the inline tools will find all of the leaks, small and big, which is important for the non-revenue water and to prevent the failures. Ini gambaran inline leak detectors untuk jaringan pipa, di mana alat ini bisa mendeteksi kebocorannya ada dari kebocoran yang kecil, pinhole, kemudian juga ada retakan mungkin, dan juga sambungan-sambungan yang ada di pipa. Jadi inline leak detection ini, detektor ini bisa mendeteksi berbagai macam kondisi yang ada di jaringan pipa yang berkaitan dengan kebocoran. Okay, next slide. Yeah, so we have some solutions have been around for over 20 years and have been used around the world, Singapore, Malaysia, Philippines, across Southeast Asia. So Ahmed, now you will talk about how these technologies work. Okay. Yeah, thank you, Mike. Ya, ini beberapa lokasi yang sudah memakai sistem inline leak detection. Yang pertama, sebelah kiri itu ada gambaran bola yang warna biru, itu kita sebut dengan smart ball. Itu sudah kita mulai kembangkan sejak tahun 2005. Dan juga ada sebelah kanan, itu ada kita sebut namanya Sahara sejak tahun 1999. Kedua, alat untuk mendeteksi kebocoran ini nanti akan saya coba paparkan secara lebih mendetail ya. Pertama, kalau kita lihat gambar potongan yang ada di layar, ini jaringan pipa di bawah tanah. Kita lihat bola biru itu smart ball dilepaskan dari kita sebut insertion point, lubang untuk memasukkan dengan diameter 4 inci. Kemudian nantinya si smart ball atau bola ini dia akan mengalir bebas mengikuti aliran air di dalam pipa. Dan sepanjang perjalanan ini bola tersebut akan mengeluarkan sinyal atau gelombang akustik untuk mendeteksi di mana terjadinya poin-poin kebocoran dan juga di mana lokasi atau titik adanya kantong udara atau gas pocket. Nah, sepanjang aliran ini bola smart ball tersebut akan terus mengcollecting data-data tadi dengan gelombang suara atau gelombang akustik. Dan ini dalam sekali pendeteksian itu bisa mencakup luasan yang cukup panjang. Bahkan bisa 5 km, 10 km, ataupun bahkan sampai 50 km. Asalkan jaringan pipa itu adalah jaringan pipa yang tidak ada yang menghalangi untuk smart ball ini mengalir dalam pipa. Nantinya setelah si bola smart ball ini mengcollecting semua data, data itu akan diolah dalam satu tim di kita mencari di mana poin-poin atau titik-titik
adanya kebocoran di pipa dan juga gas kantong udara di dalam jaringan pipa tersebut. Kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, itu ada gambar bola yang ada jaringnya. Di sana adalah poin yang kita sebut dengan extraction point. Jadi bola itu diambil, ditangkap, itulah poin ujung untuk pengambilan data, mulai dari start di insertion point sampai di extraction point. Kemudian smart ball ini adalah alat untuk inspeksi jaringan pipa dengan mengalir bebas seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian mendeteksi kebocoran, dan juga mencari poin atau posisi jika ada kantong udara dalam jaringan pipa. Dan ini bisa dipakai untuk semua tipe pipa dan semua material pipa ya, baik yaitu cast iron, HDPE, PVC dan sebagainya. Diameter pipa yang ideal untuk melakukan pendeteksian dari kebocoran ini adalah 300 mm ke atas, sehingga poin yang didapatkan bisa lebih clear gitu ya. Ataupun kalau misalnya diameternya kecil, hanya 150 mm atau 6 inci, itu kita perlu melakukan special consideration, artinya perlu dicek secara detail kondisi jaringan seperti apa. Kemudian posisi insertion atau posisi pemasukan bola itu dengan diameter minimal 100 mm atau 4 inci. Kemudian ada jarak bebas untuk bisa memasukkan bola ke dalam insertion point itu sebesar kurang lebih 1,2 meter, sehingga kita bisa melakukan proses pemasukan bola ini. Ataupun bisa juga insertion point itu dari posisi hidran atau posisi channel yang terbuka dalam jaringan pipa. Tidak perlu tanpa perlu melakukan shutdown dari jaringan pipa yang ada. Jadi pipa beroperasi seperti biasa, kemudian kita masukkan bola ini tanpa perlu melakukan hal-hal yang khusus. Maaf. Kemudian posisi extraction atau posisi pengambilan bola di ujung, sama juga diameternya minimal 4 inci, 100 mm. Ada free space atau jarak yang bebas untuk pengambilan ini sepanjang kurang lebih 4 meter. Flow rate yang ada di jaringan pipa sebesar 0,2 meter per detik. Jadi kecepatan alirannya sampai dengan 1,8 meter per detik. Jadi ini syarat bisa mengalirnya si bola ini, Pak. Kemudian leak sensitivity-nya sekitar 1,3 liter per menit dalam tekanan 1 bar. Dan lokasi akurasinya plus minus 2 meter. Artinya jaringan pipa yang bisa dibaca kalau dideteksi kebocoran oleh alat ini adalah jaringan pipa yang bertekanan minimal 1 bar, sehingga sensor dari akustik itu bisa bekerja seperti itu. Dan mungkin salah satu kelebihan dari sistem smart ball ini, kita bisa mengambil atau menempatkan posisi insertion dan extraction point ini di berbagai macam tempat, hanya bisa berpindah-pindah seperti itu. Dan akurasinya juga sudah cukup tinggi ya, dengan pengalaman kurang lebih 15 tahun, kemudian dengan pendeteksian kebocoran sepanjang 18.000 km yang sudah dilakukan smart ball. Dan juga smart ball ini dengan tambahan sensor alat untuk mendeteksi di mana posisi bolanya pun
ini bisa diketahui pada saat proses pendeteksian berlangsung. Kemudian di samping hal-hal tadi yang berkaitan sama deteksi kebocoran, ada nilai tambah dari Smart Ball ini adalah bisa membuat mapping. Jadi pipeline mapping, kita bisa membuat peta jaringan pipa dengan data yang dikolek Smart Ball ini. Berikutnya inline tools juga, tadi Smart Ball, yang ini Sahara. Jadi Sahara ini sama inline juga di dalam pipa. Bedanya adalah alat ini terikat dalam satu kabel. Kemudian equipment lainnya dalam Sahara ini adalah ada CCTV-nya, kemudian ada parasutnya, kemudian ada sensor atau akustik sensornya. Jadi kurang lebih sama seperti Smart Ball, pada saat dimasukkan di insertion point atau access point masuk ke dalam pipa, dia akan mengalir. Di sini akan bisa mendapatkan visual yang lebih maksimal. Dalam artian pada saat real time itu kita bisa melihat kondisi kebocoran dalam pipa seperti apa, posisinya di mana, dan lain sebagainya. Termasuk juga jika ada hal-hal atau masalah-masalah lain di dalam pipa tadi. Maksimal panjang kabel itu sebenarnya 1,5 km. Cuman umumnya pendeteksian hanya dilakukan sebesar atau sepanjang 700 sampai 800 meter saja. Setelah itu dikumpulkan atau di collecting datanya. Sahara inline leak detectors ini bisa dipakai untuk sama seperti Smart Ball, semua tipe pipa dengan diameter minimal 300 mm ke atas. Untuk tap atau akses diameternya sebesar 50 mm nominal atau aktualnya ada sedikit penyesuaian 47,6 mm. Oke, lanjut mengenai ini tools inline ini untuk leak detection Sahara. Jadi kecepatan aliran persyaratannya adalah minimal 0,3 meter per second sampai dengan 3 meter per second. Leak sensitivity-nya 0,4 liter per menit pada tekanan 1 bar. Jadi Sahara dan Smart Ball juga sama untuk mendeteksi kebocoran pipa yang bertekanan minimal 1 bar. Sehingga sensor dari akustik yang ada di equipment ini bisa bekerja dengan baik. Seperti itu. Kelebihan dari Sahara ini, seperti tadi saya sampaikan, bisa melihat atau menggambarkan secara langsung real time kondisi yang ada dalam pipa. Artinya kalau dia ada bocor, bocornya kelihatan seperti apa, posisinya di mana, ataupun bisa mendeteksi kondisi-kondisi yang lainnya. Misalnya dalam satu pipa itu ada percabangan, di mana dalam percabangan ada valve, misalnya ada gate valve. Nah, di sana pun bisa dideteksi apakah si gate valve ini sudah tertutup dengan sempurna kah, ataukah masih ada terbuka sedikit, dan lain sebagainya, bisa dideteksi dengan alat ini. Videonya macamnya. Jadi ini mohon maaf sebenarnya ada suara ya yang menunjukkan bagaimana kondisi gelombang akustik pada saat dipancarkan, pada saat dia bertemu dengan atau mendapatkan kebocoran, maka volume atau frekuensi suaranya akan berbeda. Di sini kayaknya macet, mohon maaf. Jadi ini salah satu case study kita, di mana ini case study yang bisa dibilang cukup simple ya. Simple dalam artian kebocoran secara visual sudah terlihat, cuman kita ingin mengetahui di mana persisnya titik atau poin kebocoran di dalam jaringan pipa itu. Jadi kita bisa lebih melokalisir lagi di mana yang akan perlu
periksa kebocoran tadi. Ini yang case study yang pertama. Kemudian case study berikutnya, ini untuk lebih tujuannya menekan angka NRW, non-revenue water, dan juga mencegah terjadinya kerusakan. Jadi di sini case ini adalah dengan diameter pipa sebesar 600 sampai 800 mm steel pipe dan cast iron. Jadi kombinasi di jaringan ini ada steel pipe-nya, kemudian ada sebagian juga cast iron, dan ada diameter sebagian 600 mm, sebagian juga 800 mm. Panjang pipa 4,6 km. Ini termasuk jaringan pipa utama. Nah, awalnya dari owner pipa memperkirakan mereka sudah memeriksa ada kebocoran di sekitar 2-3 titik saja. 2-3 titik kebocoran saja. Kemudian kita periksa dengan inline leak detector. Yang kita temukan adalah 17 kebocoran. Sehingga ini pun membuat cukup terkejut atau cukup kaget dari sisi klien kita, karena rupanya kebocoran lumayan banyak, hanya ada 17 titik kebocoran. Nah, di 17 titik kebocoran ini visualisasinya yang kita lihat seperti di gambar, dari berbagai macam tipe kebocoran akan terdeteksi dengan inline leak detector ini. Artinya dari pinhole atau bocor kecil ya, atau istilahnya lubang jarum. Ada bocor kecil, kemudian bocor yang sedang, apalagi bocor yang besar, semua akan terdeteksi dengan alat inline leak detection ini. Di case tadi ini dengan panjang sekitar 4,6 km, kita mendeteksi adanya 17 titik kebocoran. Jadi ini nantinya akan menjadi laporan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh alat kita. Kemudian case study berikutnya adalah leak detector, hanya proses atau program pemeriksaan kebocoran di jaringan pipa yang cukup panjang. Ini sepanjang 1.226 km dan dilakukan lumayan lama ya, dari tahun pipa ini dari tahun 2014 sampai 2018. Kemudian hasil dari pemeriksaan kebocoran yang terjadi itu adalah sangat besar, sangat banyak. Ada 269 titik atau poin kebocoran. Kita lihat di sini penjelasan detailnya, ada 12 bocor kecil, kemudian 124 bocor medium, ada 133 bocor besar, ada 18 bocor yang terlihat langsung. Jadi rata-rata kebocoran itu terjadi pada setiap 4,43 km. Ini hasil pendeteksian kebocoran yang kami lakukan, yang dilakukan. Kemudian estimasi kehilangan air di jaringan pipa sepanjang 1.226 km ini adalah sebesar 5,5 juta meter kubik per tahun. Bisa dibayangkan kalau ini dikonversi dalam bentuk rupiah, pastinya akan sangat signifikan juga. Berikutnya adalah tadi yang memakai inline leak detection dengan sistem tethering, dengan sistem Sahara tadi. Artinya alat kita dikaitkan dengan kabel untuk pemeriksaan kebocoran dalam jaringan pipa, di mana di sana akan terlihat secara visual real time kondisi pipa yang ada di dalam yang sedang diperiksa. Jadi di case study ini ada 22 lokasi kebocoran yang terdeteksi sepanjang 25 km. Kemudian akurasinya juga sangat tinggi, jadi lokasi titik kebocoran hanya 5 cm dari posisi aktual. Jadi dari case study ini bisa saving sekitar 350
1.400 meter kubik air tiap tahunnya. Jadi intinya nantinya kita akan melihat apa benefit yang bisa didapatkan dari pemeriksaan ini, terutama saving dari kebocoran air yang terjadi. Selanjutnya ini case study yang terakhir yang akan saya sampaikan. Ini adalah jaringan pipa usia 80 tahun yang mana ada 9 titik kebocoran sepanjang 1,3 km. Sebenarnya ini sudah dilakukan deteksi dengan eksternal leak detection, cuman alat itu hanya mendeteksi adanya satu kebocoran kecil dan satu kebocoran besar dibanding dengan hasil inline leak detection yang lebih banyak bisa mendeteksi 9 titik kebocoran di sepanjang 1,3 km. Kemudian setelah case study ini tambahan, bagaimana kalau misalnya dalam jaringan pipa itu tidak terjadi kebocoran. Kita lakukan investigasi atau deteksi tapi tidak ada kebocoran. Itu artinya tidak ada kebocoran, sebenarnya itu suatu informasi yang bagus ya, buat kita. Hanya oke, berarti pipa bekerja dengan baik, hidroliknya juga bekerja dengan baik. Seperti itu. Namun dari sisi ini pun kita akan berikan data-data yang lain pada saat proses pendeteksian itu. Kita bisa melakukan kajian untuk menyiapkan solusi jika terjadi sesuatu. Misalnya ada crack atau retakan awal, itu bisa kita antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Seperti itu. Hal lainnya adalah biaya dari inspeksi plus biaya perbaikan kurang lebih 10% dari biaya penggantian pipa. Ini kondisi yang umum yang kita jadikan acuan. Oke, ini slide yang terakhir. Ini adalah kesimpulannya. Jadi untuk mendeteksi kebocoran, itu pun kita harus akui ada beberapa keterbatasan ya. Baik alat inline atau apalagi external leak detection. Jadi inline seperti Sahara, dia mampu maksimal 700 meter atau maksimal di 1,5 km. Dengan kelebihan bisa mendeteksi jika jaringan pipanya kompleks, itu Sahara. Namun yang Smart Ball, dia bisa mendeteksi dengan jalur pipa yang panjang, cuman pipanya mesti inline, pipa yang simple, tidak ada kompleksitas dari pipa itu. Hal-hal itu ada beberapa hal-hal keterbatasan. Inline tools ini akan lebih kita rekomendasikan untuk mendeteksi kebocoran pipa diameter yang besar, minimal 300 mm ke atas, seperti itu. Tujuan dari mendeteksi kebocoran ini adalah kita bisa mengambil solusi yang tepat dan juga bisa dilakukan secara efisien. Artinya tidak menggali sana, menggali sini, di mana untuk kebocoran yang ada jauh lebih pasti di mana titiknya. Kemudian tentunya ini juga bisa sebagai kontribusi yang berdampak positif terhadap ROI, return of investment dari perusahaan kita. Artinya solusi yang diberikan, solusi yang tepat, solusi yang akurat, seperti itu. Dengan memakai alat yang tepat dapat mengambil tindakan yang tepat juga pada saat mendeteksi kebocoran. Mungkin itu paparan dari kami. Pak Miko, saya kembalikan pada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Hamid. Rekan-rekan sekalian, untuk memandu sesi diskusi, kami minta bantuan dari Mbak Desi dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Silakan Mbak Desi. Terima kasih Pak Dwike atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Mr. Mike. Benar-benar penjelasan yang luar biasa, menambah pengetahuan kita sebagai salah satu referensi pencarian kebocoran secara aktif, terutama di jaringan pipa transmisi, di mana hal ini sangat penting guna menurunkan angka non-revenue water. Rekan-rekan tukang ladang mungkin sudah familiar ya dengan metode leak detection di pipa distribusi. Biasanya kita menggunakan metode monitoring zona atau dengan DMA, lalu melokalisir area dengan metode CPS,
Kemudian kita lakukan leak detection dengan menggunakan listening stick, crowd microphone, leak correlator, leakness logger, dan sebagainya. Nah, ternyata teknik inspeksi leak detection di pipa transmisi itu berbeda ya. Dan ini tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita yang luar biasa. Teknik inspeksi dengan cara metode inline inspection, yaitu dengan T-Third atau produknya Sahara, dan juga ada free swimming dengan produknya Smart Ball. Sebelum saya mulai ke pertanyaan, ini sudah banyak sekali ini rekan-rekan yang bertanya. Saya akan menyampaikan sedikit pantun ini jika boleh ya. Pergi berburu mencari ikan, dapat ikan kerapu. Ayo kawan, semangat cari bocoran. Produk inline leak detection dari Silim emang pilihan gitu. Baik, Pak Ahmad, ini ada banyak sekali pertanyaan. Saya bacakan satu persatu ya Pak. Mungkin ada pertanyaan yang sama, saya gabung aja. Jadi ini tadi ada pertanyaan dari Pak Muda, dari Aetra. Beliau ingin tahu detail produk mengenai Sahara. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Ahmad ya. Mungkin nanti bisa di-share Pak Ahmad data pribadi atau data yang bisa dihubungi oleh rekan-rekan apabila ingin secara detail mengetahui tentang produk tersebut. Kemudian ada rekan kita dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang ini, dia ingin mereka menanyakan mengenai metode apa yang paling efektif untuk deteksi bocor di pipa transmisi dan distribusi utama, dan bagaimana apabila ada pipa yang bercabang di situ. Kemudian bagaimana apabila kita menggunakan metode Smart Ball, ini apakah harus mematikan air? Oh, tadi saya nggak salah dengar, tidak perlu ya Pak ya, dan tadi juga sudah dijawab oleh Mr. Mike, pertanyaan yang sama dari Rian Aladi, jadi tidak perlu terganggu ya, ini tidak perlu mematikan aliran. Nah, ini yang ingin ditanyakan ini Pak, apakah metode inline leak detection ini sudah pernah diimplementasikan di Indonesia Pak? Oke. Untuk metode inline leak detection di Indonesia, memang kita belum lama mulai memperkenalkan teknologi ini. Di Indonesia sampai saat ini masih belum, Ibu Desi. Yang sudah melakukan di beberapa negara tetangga kita, itu Malaysia, mereka sudah, kemudian Filipina sudah, dan Singapura pastinya juga sudah. Jadi ini sedang kita perkenalkan terus ke rekan-rekan di PDAM. Demikian udah sih. Baik Pak. Lalu ini ada pertanyaan ini dari Saudara Eka Prasetya dari Perumdam Bintang Banu. Pertanyaannya untuk Mr. Mike. When we use this method, do we cut part to apply this tool, and its method is suited for HDPE pipes small like 3 till 10 in, Mr. Mike? Nomor berapa Bu Desi? Sorry. Nomor di atas. Jadi apakah harus memotong pipa ini? Mungkin ditujukannya untuk ini Pak, yang Smart Ball, yang untuk Smart Ball Tracking Station itu Pak mungkin. Bisa diulang ya Bu ya? Gimana? Sorry, pertanyaannya. Iya, apakah kita harus memotong pipa Pak? Apabila menggunakan metode ini? Oh, Mike, hello. One question for you. If we are using Smart Ball for the inline inspection, do we need to cut off the pipe along the pipeline? So a Smart Ball can be used for any material, steel, concrete, HDPE, plastic, no problem. The material, no problem. But we need large diameter, must be more than 300 millimeters. Okay. But any material, no problem. Yeah. We need only pressure and flow. So during, ya Bu Desi silakan. Sorry. Silakan Pak.
Jadi kita tidak perlu memotong pipa ya Pak ya? Tidak perlu, tidak perlu. Jadi memang waktu inspeksi itu kita akan survei ke jaringan pipa. Yang poin penting adalah di mana kita bisa menempatkan insertion point dan juga extraction point. Jadi kita akan survei, kita lihat di mana poin-poin tersebut sehingga bisa meminimalisasi adanya pekerjaan tambahan ya atau modifikasi existing pipa jaringan. Nanti kita ini kondisinya tentunya akan case by case, tapi hal-hal yang mungkin pemotongan pipa atau penambahan atau modifikasi yang lainnya akan dihindari semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Lalu ini ada pertanyaan dari Krisya. Apakah faktor cuaca tidak mempengaruhi proses sending data smart ball, Pak? Oke. Saya tanya ke Mike dulu Bu ya. Mike, one of the question is asking if the weather situation is it affecting with the smart ball reading on the acoustic? No, so all of the data is recorded inside the smart ball when it's rolling inside the pipe. So the smart ball will hear the sound of the leak. And this sound is recorded on the ball inside the pipe. So the weather has no impact on this. Oke, jadi faktor cuaca tidak mempengaruhi pembacaan deteksi kebocoran yang dilakukan oleh smart ball karena pembacaan ada di dalam pipa. Baik. Lalu ini Pak, pertanyaan dari Pak Gunawan Mutofa. Berapa lama alat tersebut dipasang di pipa sehingga kita mendapatkan data yang baik, Pak? Serta mungkin bisa dijelaskan Pak kekurangan alat tersebut. Okay, maybe I will try to answer this question, Mike. Ya, berapa lama itu tidak ada ketentuan khususnya. Yang menjadi acuan adalah bagaimana kondisi pipa itu bisa dilalui oleh misalnya dengan smart ball. Tadi sempat disampaikan bahkan pipa sepanjang 50 km, 50 km away bisa dilakukan pendeteksian kebocoran. Dengan catatan bahwa di dalam jaringan pipa itu tidak ada hambatan-hambatan ya. Misalnya di sana ada valve kah atau ada equipment lain yang bisa menghalangi smart ball ini. Jadi itu lebih poinnya ke kondisi jaringan pipa bukan dari sisi berapa lama atau waktunya. Kemudian kalau dilihat dari sisi kelemahannya adalah ya semua equipment pasti ada kelemahan ya. Tadi sempat saya sampaikan smart ball ini dia jika bertemu dengan pipa yang jaringannya kompleks itu akan ada kesulitan karena menentukan insertion point kemudian extraction point-nya akan sangat kompleks ya. Artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan itu pun pekerjaan yang mungkin tidak sederhana untuk mencari poin-poin insertion tadi atau extraction point tadi. Dan juga kalau misalnya diameter pipanya kecil, jadi alat ini dia tidak maksimal dalam hal pembacaan sensor akustiknya untuk deteksi kebocoran. Yang tadi disampaikan lebih besar dari 300 mm atau lebih besar dari 12 inci ya. Itu akan lebih ideal. Jika lebih kecil maka ini kurang ideal. Kemudian yang satu lagi yang tipe Sahara itu inline leak detection juga dengan sistem tether. Ada kabel yang memegang dari alat tadi. Di sana ada CCTV, ada parasut, ada sensor akustiknya. Akurasi pembacaan atau sangat real time dalam mendeteksi kebocoran, namun ada keterbatasan dari sisi panjangnya. Rata-rata panjang deteksi yang dilakukan antara 700 meter sampai 800 meter saja.
jika dibandingkan dengan smart ball tadi sampai berkilo-kilometer. Jadi itu plus minus dari inline tools detector ini. Baik, terima kasih Pak Ahmad penjelasannya. Nah ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama dari rekan-rekan tukang ledeng. Apakah alat ini harus dibeli Pak? Atau cukup sistem sewa atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oke, saya tanya sama Mr. Mike. Mike, for these tools, can they buy these tools or just looking for the service to get the reporting of leak detection? Typically, we are providing the service. Okay. It's usually how we operate. Okay. Jadi kita memberikan jasanya aja, Bu Desi. Jasanya aja ya Pak. Bisa disounding mungkin Pak? Berapa rupiah? Oh. Nanti ya Pak ya. Personal aja ya Pak ya. Not expensive. Not expensive. Siap. Baik. Ada pertanyaan ini Pak. Kalau tadi dalam menggunakan metode smart ball atau Sahara itu kan tidak perlu mematikan aliran ya. Lalu apakah waktu atau kapan kita melakukan deteksi bocoran itu pengaruh atau tidak Pak? Kalau kita melakukan deteksi kebocoran di pipa distribusi itu kan lebih baik malam hari pada saat jam minimum pemakaian. Karena untuk suaranya agar terdengar lebih bagus ya Pak ya. Nah lalu dengan metode inline leak detection bagaimana? Pengaruh atau tidak siang hari, malam hari? Oke, itu berkaitan sama sensitivitasnya Bu ya? Suara tadi itu ya Pak? Nah, saya tanya. So Mike, one of the question, is it the timing to do the leak detection? Is it affecting when they do, let's say at the evening time, non-peak load time, or on the peak load time will be affecting to the sensor? I understand this is a very important thing for the normal leak detection for small diameter because you have a lot of traffic noise that affect the sensors that are on the outside of the pipe. But Smart Ball and Sahara are inside the pipe. So the traffic noise doesn't matter. But we must have at least 1 bar. So minimum pressure 1 bar, but otherwise no problem. Oke, Bu Desi, jadi tidak berpengaruh. Dengan catatan tadi ada tekanan 1 bar ya, sehingga alat ini bisa mengalir, bisa berjalan ke aliran air. Ya, karena alatnya itu di dalam pipa, jadi dia tidak terpengaruh oleh kondisi di luar, termasuk lalu lintas ya. Betul Pak. Lalu ini ada yang tanya Pak, untuk bagaimana pembeda suara antara itu suara pemakaian, lalu bocor dengan lubang yang kecil, sekecil jarum, dengan lubang yang besar itu pembedaannya gimana Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Okay, Mike, the question is how to differentiate the sound of this acoustic sensor. This is a small leakage, this is a big leakage, or this is a tapping, something like that? Yeah, well, the pressure causes a very unique signature, we can say, a signature for the leak. But it's quite simple. When the ball or Sahara is moving inside the pipe, they're very close to the diameter of the pipeline. So the leak is always very close to the sensor. So it's very sensitive to find the very small leaks or big leaks, but we do not confuse it with other noise. The signature of the leak is very special. How about if in the pipeline is this is
tapping. Okay, yeah. If the tapping is leaking, then we hear the sound of the leak. But if it is a connection to another place, then we will not hear the sound. It's only from the leak beside the pipe. Oke. Jadi penjelasannya sensornya cukup sensitif untuk mendeteksi mana bocor kecil, mana bocor besar. Itu bisa dibedakan mungkin dari sensornya, Bu ya. Oke, ada apa namanya special engineer-nya lah yang bisa menggambarkan oh ini bocor besar, ini bocor kecil karena ada kekhususan lah dari suaranya. Nah, kalau tadi ada misalnya tapping atau pemakaian, yaitu pastinya akan terbaca sebagai kebocoran juga. Karena kalau ada air keluar ya seperti itu. Iya. I think we can say with the Sahara there is a camera. So if you have many tappings, or sometimes you can see the tapping with the CCTV, but not with SmartBall. Ya, kecuali untuk Sahara karena di sana dilengkapi CCTV, jadi secara visual bisa kita lihat dengan real time. Oh ini adalah bocor, tipenya seperti apa, kecilkah, besarkah, atau ini tapping ya. Jadi kalau SmartBall itu hanya suara aja ya Pak ya? Ya. Baik. Ini ada yang ingin raise hand mungkin, Pak Dwika? Mungkin coba ke Perumda Tugu Tirta, kita minta untuk pertanyaan langsung. Baik. Selamat siang, rekan-rekan dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Silakan. Yang ingin bertanya. Ya. Tadi lagi banyak nobar pertanyaan ini soalnya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak, suaranya, Pak. Halo. Ya, didengar. Terima kasih. Silakan. Dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kebetulan kami nobar ini, Pak. Kalau pertanyaan tadi sama sih, dari tadi terjawab. Kalau kami di Kota Malang sih untuk Pak, bisa maju ke depan kamera, Pak? Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau pertanyaan mungkin tadi sudah ditanyakan dan sebagian sudah dijawab. Kalau di sini Kota Malang, intinya kalau memang di Indonesia belum pernah untuk coba alat ini, kami Kota Malang siap dijadikan tempat untuk percobaan penggunaan alat smartphone sama Sahara. Selama ini karena kalau kita di Kota Malang untuk metode penurunan bilangannya di pipa produksi dan distribusi utama itu masih tracing berdasarkan debit Pak. Jadi kita gali di titik A berapa debitnya, kemudian kita gali lagi di B berapa debitnya, kalau nggak selisih kita perpendek lagi luasnya seperti itu. Belum kita jadi belum ada teori metode yang lebih lengkap seperti yang dijelaskan tadi dengan SmartBall maupun dengan Sahara. Mungkin itu aja sih Pak dari kami dari Kota Malang. Terima kasih. Iya, terima kasih. Wah, ternyata rekan-rekan di Kota Malang ini siap Pak untuk dijadikan tempat trial ini Pak. Trial oke, no problem kalau simulnya sana ya. Jadi mungkin bisa dilanjut nanti Pak Gigi bisa kontak ke Pak Ahmad Tahmid. Boleh. Baik. Baik. Ini ada pertanyaan ini Pak dari Perumdam Bintang Banu, Pak Kasianto lagi. Beliau menanyakan apakah alat ini bisa digunakan apabila airnya keruh Pak? Oke.
Halo, suara saya kedengaran Bu Desi? Terdengar Pak Ahmad, sangat jelas. Saya akan lanjutkan pertanyaannya ke Mr. Mike. Mike, the question is how if the water condition inside the pipe is wastewater, some mud in containing of the water, is it affecting these two? I could not. So for the acoustics, no. We do a lot of work for rising mains and wastewater. Works for crude oil, diesel. You must have the pressure. But of course, for the CCTV on the Sahara, the quality is not good when the water. But for leakage, no problem. Oke, jadi tidak ada masalah. Sensor akustik masih bisa mendeteksi dengan baik kondisi kebocoran, walaupun nanti di dalam air ada kondisi yang kotor ataupun ada lumpur, sepanjang aliran air tersebut ada tekanan atau pressure minimal 1 bar. Dan kalau alat yang dipakai itu adalah Sahara, karena dia ada CCTV dan kondisi air keruh, pastinya gambar atau visual yang dilihat pun akan kurang bagus juga. Seperti itu, Bu Desi. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya ini dari rekan-rekan ini mungkin perlu kita inikan lagi ya Pak. Ya, masih banyak yang bertanya, apakah bisa digunakan di pipa distribusi, di pipa ASR, dan bagaimana? Mungkin akan sedikit saya beri kesimpulan ya Pak. Mohon izin Pak Ahmad. Jadi teman-teman untuk produk inline leak detection, baik itu Smart Ball maupun Sahara, dia bisa digunakan untuk diameter minimal 300 mili dan dengan tekanan minimum 1 bar. Untuk material pipa itu tidak masalah, apapun material pipanya bisa. Kondisi air seperti apa juga bisa, tidak masalah. Namun yang perlu diperhatikan adalah kondisi jaringan, gitu ya Pak ya. Kondisi jaringan di tempat rekan-rekan seperti apa. Kalau bisa tidak terlalu kompleks gitu ya Pak? Ya, betul. Kalau mungkin jaringannya relatif lebih kompleks, solusinya mungkin dengan Sahara tadi yang lebih simpel. Baik. Ya. Nah ini tadi ada di chat, sudah dijelaskan oleh Ibu Wiharni Pak. Jadi memang untuk Silem menyediakan servis saja ya Pak ya? Ya, betul. Untuk berapa lamanya pemakaian tergantung berapa panjang atau area yang akan dideteksi begitu. Mungkin bisa contoh Pak, bisa dijelaskan ke kita case yang sudah pernah ditangani dengan panjang pipa tadi yang ada yang berapa tadi 1000 berapa? Nah itu kira-kira berapa? Ya 1200 sekian itu berapa lama Pak? Untuk mungkin saya coba teruskan ke Mike. Mike, one of the case study we are doing the leak detection for 1,226 kilometers away. So for this leak detection, how long we need to finish and make a reporting for this job? Yeah, that project was between 3 and 4 years long. Some months we did 10 kilometers, some months we did 100 kilometers. So it depended on the operations for the pipelines. Oke, jadi kurang lebih hampir 3 tahun sampai 4 tahun, tergantung sama kondisinya. Itu pun sangat variatif. Dalam 1 bulan mungkin 10 km, dalam bulan berikutnya mungkin kurang atau lebih. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 3 tahun, 4 tahun tadi. But you can say that Sahara, we will do average of 1 kilometer per day with Sahara, but Smart Ball we can do 50 or more kilometers per week if the pipeline conditions are good. Jadi alat Sahara kurang lebih bisa sepanjang 1 kilometer per hari. Sementara Smart Ball bisa sampai lebih ya, mungkin tadi 50 km dalam 1 minggu. Oke.
Okay, 50 kilometers in a week, right? Yeah, for smart ball. For smart ball. It really depends on the flow rate and type of pipe, but smart ball can do many kilometers very quickly for transmission pipelines. Oke. Ya, jadi memang akan tergantung kondisi masing-masing di lapangan. Average sekitar itu tadi 50 km dalam jangka waktu kurang lebih seminggu. Ya, udah sih. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Ahmad. Ini berikutnya ada pertanyaan dari rekan kita dari Perumdam Tirta Satria Banyumas, Pak. Beliau menyatakan bahwa terlihat teknologi ini membutuhkan effort lebih untuk mendeteksi kebocoran dengan beberapa keterbatasan, baik itu panjang pipa, jaringan tidak kompleks, dan sebagainya. Lalu yang beliau tanyakan, seberapa efektif Pak penerapan teknologi ini dibandingkan dengan teknologi yang manual ya, dengan cara mengukur debit per ruas pipa. Ya. Yang di awal disampaikan memang alat kita pastinya semua alat pun pasti ada keterbatasan lah ya dari masing-masing smart ball tadi. Jadi dia keterbatasannya adalah kalau jaringannya kompleks. Solusinya dengan jaringan kompleks itu memakai Sahara. Namun Sahara keterbatasannya tidak bisa melakukan deteksi kebocoran dalam jarak yang jangkauan yang panjang. Jadi ini masing-masing plus minusnya lah, plus minus dari alat tersebut. Nah, beberapa case study atau beberapa pengalaman dari kita itu jika dibandingkan dengan alat deteksi yang lain, apalagi alat dari external leakage detector, itu tingkat akurasi yang diberikan dari inline detector ini jauh lebih tinggi ya. Salah satu contoh case yang paling dekat ada di Malaysia, itu kita tingkat akurasinya bisa 4 kalinya dari external leakage detector. Artinya karena dia itu memeriksa langsung dari dalam pipa, apalagi Sahara langsung memeriksa dalam pipa dan langsung melihat secara visual kondisi di pipa, jadi itu tingkat akurasinya sangat tinggi. Dan memang yang juga disampaikan di awal, kita lebih fokus kepada pipa jaringan utama dengan diameter yang besar. Karena pipa dengan diameter besar itu juga akan memiliki dampak signifikan yang besar juga terhadap kondisi pelanggan. Artinya kalau jaringan utama ada masalah, dampaknya akan sangat luas, customer yang terkena akan sangat banyak dibanding misalnya jaringan cabang yang kecil. Seperti itu. Jadi memang kita lebih fokus untuk jaringan pipa besar, sehingga effort yang dilakukan pun sebanding dengan resiko yang bisa diatasi. Seperti itu, Bu Desi. Baik, terima kasih Pak. Ini ada di share screen ini, tapi tadi sudah dijawab pertanyaan dari Pak Kasianto. Jadi memang bisa digunakan di air yang keruh ya Pak ya untuk smart ball, tapi untuk Sahara mungkin agak sedikit terganggu ya Pak ya secara visualnya nanti ya. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Winarno ini Pak. Seberapa jauh akurasi alat ini apabila kebocoran itu disebabkan karena ada akar pohon yang besar Pak di dalam pipa? Ada pengalaman nyangkut nggak Pak ini Pak? Sensornya ini. Akarnya bisa masuk dalam pipa ya? Oh iya Pak, ada. Ya. Oh, okay. Banyak ya. kasus seperti ini. Mungkin Pak Winarno bersedia untuk bercerita, berbagi cerita ke Pak Ahmad. Ya. Boleh. Ya, sambil kita ini ke Pak Winarno, mungkin bisa dijelaskan Pak Ahmad di case lain, apakah ada kemungkinan untuk nyangkut ini hak sensornya? Kalau pengalaman saya belum pernah mendengar pengalaman sampai nyangkut ya. Yang pasti itu adalah ini Bu Desi. Jadi pada saat kita akan melakukan inspeksi leak detection ini, kita akan melakukan visibility study dulu. Kita survei dulu.
kita lihat kondisi pipa jaringan aktual di lapangan, di mana poin-poin yang tadi misalnya ada risiko bola bisa tersangkut. Misalnya sampai ada akar dalam pohon, berarti sebelum kita lakukan pemeriksaan, hal itu sudah kita atasi dulu. Ataupun misalnya ada equipment yang lain, ada valve misalnya ya, mungkin gate valve ada di dalamnya, yang kita lihat juga nantinya spesifikasi dari gate valve itu. Berapa laluan yang bisa dialirkan di dalam gate valve atau butterfly valve misalnya. Sehingga jangan sampai bola, smart ball ini, ataupun Sahara tersangkut di dalam valve. Jadi hal-hal seperti itu di awal kita lakukan study dulu, kita survei ke lapangan, kita lihat resiko-resiko yang ada pada saat sebelum melakukan proses pendeteksian kebocoran ini. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak Winarno sepertinya masih belum siap untuk berbagi dengan kita. Tapi kalau misalnya terjadi accident ya, karena misalnya akar tidak terlihat dari luar, ya bisa jadi nyangkut juga. Lalu kalau nyangkut gitu gimana Pak? Kalau nyangkut, karena belum pernah ada case ya, coba saya tanyakan ke Mike. Mike, one of a question, if let's say accident happen, the smart ball is stuck inside of the pipe. So what we need to do? Well, there is a lot of planning that is required for a smart ball inspection. So it's very strange for it to be stuck if the planning is good. But sometimes there are things inside the pipe, but we are tracking the ball. So we know the position of the ball, and we have to go get it to get the information. Okay. But we know where it is. So yeah. It's very, very unusual for the ball to be stuck. Very unusual. Oke. Jadi memang sangat jarang lah Bu ya. Artinya seperti yang disampaikan tadi, artinya kita melakukan proses survei dulu, kita lihat kondisi lapangan, bagaimana kondisinya, jangan sampai resiko yang tadi terjadi. Kalaupun misalnya itu sampai terjadi, yang namanya accident ya, itu minimal dari kita alat pantau posisi smart ball bisa mengetahui di mana dia nyangkutnya di dalam pipa, positioningnya di mana. Sehingga nanti corrective action-nya yang diperlukan seperti apa, mau tidak mau ya smart ball itu harus dikeluarkan. I think if the pipeline network is unknown, then probably Sahara is better because you have control with the cable. So. Oke. Ya, artinya kalau misalnya kita belum mengetahui persis kondisi jaringan pipa seperti apa, Sahara akan lebih aman karena dia bisa melihat secara visual kondisi di dalam jaringan pipa itu. Kalau tiba-tiba ada akar pohon yang ada dalam pipa, mungkin si alat ini bisa ditarik karena ada kabelnya, ada talinya, sehingga jangan sampai tersangkut di akar pohon tadi. Gitu, termasuk bisa untuk mendeteksi pipa siluman ya Pak ya. Ini pertanyaan dari PDAM Maros ini Pak Hendra. Pipa apa Bu? Pipa siluman Pak. Jadi pipa yang tidak terdeteksi Pak. Oh gitu, ya betul. Pipa siluman ya. Ya nanti setelah dipasang Sahara silumannya jadi hilang karena kelihatan. Baik, jadi benar-benar membantu untuk mapping pipa juga ini ya Pak kalau Sahara ya. Ya, betul. Luar biasa sekali. Baik, dari teman-teman ada lagi? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Tris Talahatu, Pak. Berapa ukuran smart ball-nya, Pak? Ukuran dari smart ball, diameternya berapa? Smart ball itu, coba nanti saya konfirmasi ke Mac, tapi itu kurang lebih sama seperti bola tenis. Plus ada foamnya, ada lapisan pelindung dari busa, dari foam. Nah itu diperlihatkan sama Mike. Mike, can you explain how big is this smart ball dimension?
So this is about, Wow. doesn't look, it's about 7 inches, the foam. So 180 millimeters, I think. 7 inches. And the core is like a tennis ball. So the sensors are inside a tennis ball, and it goes inside the foam. Ya. Mantap. Like this. Jadi ya seperti tadi kurang lebih seperti bola tenis plus lapisan pelindung foam tadi kurang lebih 7 inci kalau saya hitung sekitar kurang dari 20 cm ya. Mungkin 17,5 cm lepasnya. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Ah, ini sepertinya ada dari Pak Rivo Yola, Pak Dwike, beliau ingin bertanya secara live. Bisa dibantu? Selamat siang, Pak Rivo Yola, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Rivo. Gimana kabar? Mohon maaf ini Pak, Bapak-Bapak saya nggak bisa ikut dari awal karena ada urusan yang sedikit persiapan untuk ke Jakarta ini dalam rangka Rat Inkopamsi ini besok nih. Yang pertama harus rapid juga. Tiap berangkat rapid ini tangan jari-jari sudah pada luka ini. Baik Pak, saya hanya mau tanya atau saran juga sebenarnya. Ini kan kita Zoom. Nah, saya ingin bertanya, kapan workshopnya? Lebih bagus itu ada workshopnya, itu lebih bagus. Kalau cuma kita bertanya kalau akar tersumbat bagaimana itu, cuma habis itu habis ikut Zoom begini hilang lagi itu Pak. Nah, saya mau ada implementasinya ke PDM-PDM. Minimal yang punya itu aplikasi alat itu bisa mengadakan workshop lah. Minimal kita ditanggung, kalau di Jakarta kita ditanggung tiket pesawat pulang pergi sama akomodasinya. Nah kalau begini kita tidak bisa membayangkan bagaimana caranya, cuma secara menerangkan secara lisan. Tapi implementasinya atau pelatihannya atau workshopnya kira-kira bagaimana gambarannya. Itu yang saya mau Pak. Dan itu saya kira PDM-PDM lain mau itu Pak. Nah kira-kira saya minta kapan kira-kira ada implementasi workshopnya itu. Hanya itu saja Pak dari saya, kira-kira kapan ada workshop kita diundang. Minimal lah gantilah tiket pesawat buat kita lah. Karena kalau PDM kecil itu hitung-hitung bisa berapa buah meter air yang dibeli kalau tiket pesawat PP. Apalagi naik pesawat mahal lagi begini, mau rapid lagi. Jadi kira-kira kapan Pak ada implementasinya, ada workshopnya untuk PDM-PDM. Khususnya PDM-PDM yang kecil. Kalau kayak Malang, Surabaya itu ya nggak usah itu, mereka sudah tahu semua itu. Kalau kita PDM-PDM kecil yang kurang sehat ya itulah kebocoran kita 31% Pak. Nah saya punya kasus itu ada pompa kita dari instalasi ke TJT itu kurang lebih 11 km. Itu kebocoran hampir setiap saat. Kami kasih baik kebocoran 1 titik. Kira-kira 1 minggu depan bocor lagi di tempat lain. Sehingga saya ada perkiraan bahwa di jaringan pipa itu ada sumbatan. Seperti mungkin akar. Cuma kita susah mendeteksinya. Terus terang sampai saat ini. Nah, cara kami yang biasa ya tinggal 100 meter gali, ukur tekanannya, 100 meter gali, ukur tekanannya. Tapi teman-teman belum melaksanakan. Itu kasus sampai sekarang Pak. Kebocoran setiap saat kasih baik yang 1 titik di jalur yang sama ini Pak ya, jalur pipa distribusi kita yang sama dari 150 sampai ke pabrik itu 100. Itu jalur kurang lebih dia 9 km panjangnya. Itu kalau kita kasih baik 1 titik kebocoran, minggu berikut bocor lagi Pak. Dan itu saya sudah prediksi ke teman-teman. Saya bilang pasti ada gangguan di jaringan ini atau istilahnya ada halangan. Karena itu setiap diperbaiki 1 titik, muncul lagi di tempat lain. Saya sudah pasang, alasan mereka air valve-nya kurang. Tetap sudah kita pasang, Pak. AC tetap sama. Itu kasus yang sekarang sampai saya ini sekarang masih berlayang, saya masih pusing, Pak.
Ini baru minggu lalu diperbaiki, barusan lagi dikasih tahu ada kebocoran lagi, Pak. Nah, itu jaringan itu yang saya pikir ada kelainan. Ya, itu kan alat itu bagus untuk mendeteksi, Pak. Mendeteksi kebocoran kemungkinan ya. Itu, Pak. Baru maaf yang terakhir di luar ini, saya turut berduka cita atas meninggalnya orang tua dari Pak Dwiki ini. Saya turut berduka cita atas meninggalnya orang tua dari Pak Dwiki. Jadi kesimpulan saya, kebocoran kita masih 31. Kira-kira alat ini insya Allah kalau memang ada prakteknya, saya akan bawa kasus ini ke lokasi saya. Terus terang Mbak, sampai sekarang kasus itu muncul terus. Jarak pipa itu dari pipa, dari pompa ke tempat pengisian pabrik itu tidak ada gangguan lain, tidak ada sambungan. Cuma khusus untuk pabrik, itu hampir setiap saat muncul kebocoran. Setiap saat muncul kebocoran. Nah, saya mau mendeteksi agak susah. Kira-kira apa gangguan dalam pipa itu dan sampai saat ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad mungkin ingin menanggapi. Oh ya, mengenai workshop ya Pak ya. Yang pertama itu nanti kita koordinasikan Pak. Apalagi sekarang masih pandemi gini ya, orang masih belum berani traveling. Tapi akan kita coba koordinasikan di tim kita. Hanya untuk lebih mengenal lebih banyak lagi ya Pak ya. Selain dari sisi webinar ini kita hanya tahu secara teorinya, cuman belum melihat atau merasakan produk atau barang bekerjanya seperti apa secara langsung seperti itu. Terus yang kedua yang mengenai informasi jaringan di tempat Bapak tadi yang di Gorontalo ya. Memang beliau juga sampaikan mungkin ikut webinarnya bukan dari awal. Jadi ada kondisi jaringan yang kita bisa deteksi dari sisi diameternya. Itu diameter minimal 300 mm atau 12 inci. Jadi kalau misalnya pipa jaringan lebih kecil dari itu, ada risiko karena alat ini pun ukurannya juga tadi sekitar 20 cm, nanti bisa tersangkut karena equipment lain di dalam jaringan pipa. Sehingga yang lebih ideal tadi, jika ada jaringan di lapangan dengan dimensi minimal 300 mili, itu alat ini akan sangat sesuai untuk pemeriksaannya. Seperti itu. Kalau misalnya ada waktu, izin Bu Desi, saya ada video bagaimana Smart Ball ini bekerja dan juga Sahara. Mungkin secara visual akan lebih membantu mengetahui lebih banyak lagi ya mengenai bagaimana proses kerja alat ini dalam air. Baik. Tapi jika boleh, ini dari PDAM Sula ingin bertanya dulu Pak. Oh, silakan. Baik, dari rekan-rekan PDAM Sula, silakan. Begini Pak, saya ingin bertanya tentang alat tersebut. Alat tersebut kan belum pernah diaplikasikan di Indonesia. Jadi jika kami dari PDAM Sula ingin mengaplikasikan alat tersebut, apa kami perlu pendamping dari perusahaan Axlim tersebut atau tidak Pak? Maksudnya penjelasannya kami ingin ada pendamping nggak yang bisa mengaplikasikan alat tersebut di sini? Boleh Ibu, artinya untuk Oke, silakan. Apakah alat tersebut mempunyai tekanan atau efek yang dapat mempengaruhi warna air tersebut, Pak? Kita langsung ke PDAM Bitung dulu ya, Pak. Sekalian ini ada yang sudah bergabung dengan kita, Mas Fian. Selamat siang, Mas Fian. Ya, izin share untuk share screen ya. Kebetulan kami di Bitung pernah kedapatan untuk akar pohon dalam pipa ya. Ini juga sebagai bukti kita lakukan untuk nego dengan Dinas Perkim ya. Karena kan kita tahu bersama izin galian lebih mudah diurus daripada izin motong pohon. Nah ini contoh-contohnya Pak. Ini udah diperbaiki nih, akarnya di dalam. Ini juga gini. Ini sempat bengkok ini pipanya karena akarnya menghantam pipa. Ini contohnya ini bengkoknya ini Pak.
Itu diameter berapa ya, Mas Fian? Ini cuma diameter sekitar 4 inci, 3 inci. Karena memang pipa kita yang paling besar kan cuma 300. Cuman contoh aja ini, Pak. Ini juga kita harus motong pohonnya ini, Pak, buat membersihin pipanya ini. Ini hanya share untuk bukti lah. Kalau memang akar pohon juga masalah buat pipa. Ya. Nah ini berserabut banget ya Pak ini. Ya. Cara deteksinya ini pernah memang apa, Mas Fian? Deteksinya kita memang cuma lihat kebocoran lewat yang timbul aja ya kan. Visual, terus ya? kita visual aja karena memang udah lama bocornya, terus ya muncul dilihat ya gini, memang buktinya gini. Cuma ini juga sebagai bukti buat ke Perkim karena buat motong pohonnya. Kalau enggak kita didenda, Mbak. Baik. Ya, itu hanya share pengalaman aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Fian. Baik, terima kasih pertanyaannya rekan dari PDM Sula. Itu mengenai pendampingan, mungkin kalau yang dimaksud pendampingan pada saat feasibility study kondisi pipa di lapangan, ya itu kita lakukan. Pasti wajib kita lakukan untuk pemeriksaan kondisi pipa sebelum dilakukan leak detection ini. Kalau yang dimaksud pendampingan untuk memberikan informasi lebih detail kepada tim manajemen mungkin di PDM Sula, bisa juga kita lakukan untuk memberikan penjelasan yang lebih utuh ya pada tim di sana, apakah via Zoom online ataupun bertemu langsung, nanti bisa kita koordinasi seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah alat ini akan memberikan atau mempengaruhi kondisi air dalam pipa. Jadi alat ini tidak akan berefek apapun kepada kondisi air dalam pipa karena dia dari sisi materialnya juga material yang aman, kemudian juga dia hanya akan ikut mengalir sepanjang aliran pipa pada saat proses pendeteksian kebocoran, dan untuk sahara pun pada saat akan memasukkan alat ke dalam pipa itu kabelnya juga kita akan sterilisasi dulu supaya jangan sampai mencemari kondisi air yang sudah ada dalam pipa tadi. Seperti itu. Kemudian rekan dari Bitung, Pak Fiandani, terima kasih sudah sharing Pak pengalamannya Pak ya. Itu udah bukti nyata bahwa akar pohon berpengaruh terhadap jaringan pipa. Saya lihat tadi di foto juga dia menekan pipa sehingga pipa itu jadi tertekuk gitu ya, diameternya mengecil. Itu berarti resiko juga kalau ada alat di dalamnya yang mengalir dengan pengecilan diameter pipa karena dorongan akar tadi. Jadi ya terima kasih Pak Fian atas sharing informasinya. Demikian Bu Desi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ahmad. Dan rekan-rekan semuanya, ini tak terasa waktu jualah yang memisahkan kita ya. Masih banyak sekali ini Pak sebenarnya pertanyaan dari rekan-rekan. Untuk yang belum terjawab mungkin bisa langsung lewat email ke Pak Ahmad, emailnya ahmad.tahmid@cilemik.com atau di nomor HP 0818981475. Ada di kolom chat. Dan baik, saya sebagai moderator dan juga teman-teman panitia di sini mengucapkan sangat terima kasih atas partisipasi dari teman-teman tukang landing semuanya. Untuk para narasumber, Pak Ahmad, Mr. Mike, terima kasih sekali. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah acara webinar ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mike, thank you. Thank you very much.